Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa yang ada di rumah. Kemarin torang so bakar lota. Kemarin dulu maring torang so bah horor. Nah malam ini torang mau bah podcast. Malam ini juga torang menghadirkan bintang tamu yang tentunya bintang tamu ini spesial edition juga ya. Oke, langsung saja mungkin karena saya juga sudah kita kan belum jawab ente salam. saya masalah pulang pati om. Oke. Ya, salam itu tuh mesti kalau assalamualaikum itu mesti harus jawab satu kali dulu, baru yang kedua itu kamu salam itu kamu jawab, bukan assalamualaikum kalau mau jawab. Tidak bisa. Tadinya ada masalah penonton. Oke. Ya oke. Karena itu satu kali salam itu harus dijawab dulu. Jawab dulu. Oh iya. Ini bagaimana nggak nasib salam kontor belum jawab pengen nanti bilang salam kedua. Coba. Kamu jawab dulu atau salam dulu. Salam dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Siap. Baru DP kedua biar nanti salam udah enggak apa-apa. Gimana ini? Iya. Oke, baik. Memang begitu. Kalau mau salam itu harus dijawab dulu. Iya, biar DP kedua biar dia mau jawab enggak apa-apa. Dalam hati saja boleh. Dalam hati. Jawab pertama itu harus dijawab. Tapi biasanya om kalau macam salam itu ada yang bisa muncul di belakang kaki-kaki. Assalamualaikum. Bak ada yang dia punya nenek. Assalamualaikum. Itu orang minta-minta. Oh, itu orang minta-minta ya. Orang biasa om orang tidak jawab dulu baru berjalan dulu. Belum tidak jawab. Tidak boleh. Tidak boleh itu ya? Itu salam itu kan keselamatan buat kamu dan buat saya. Jawab dulu. Jangan lihat dia seseorang dia ini tukang sok sapu atau tukang minta-minta, jangan. Salam itu jawab. Tergantung PNT, ente mau sumbang pada atau tidak, itu terserah PNT, tapi salam harus dijawab dulu. Itu harus tidak tahu semua itu. Itu om ya. Ini orang ini. Oke, baik. Ya, pada malam hari ini orang bersama dengan Om La ini. Ente lari. Ente lari. Karena begini. Ya. Kenapa kita harus pakai ente lari? Ada dua nama di sini yang nama sama, pam sama. Nama sama, pam sama. Dalam kode dua-dua. Di ponsel ini. Iya. Jadi kalau ente bapaknya Pak kita harus di belakang ente lari. Ente lari. Kalau cuma pakai tahan gobel, orang kira itu tahan di Popodu. Kita tahan di Muli Bagus. Jadi sabung lepek dalam ente lari. Kalau so tahu itu seluruh ponsel itu so tahu. Jadi harus sambung ya. Harus sambung. Ente pergi sembahyang ke Indonesia belum tahu ente lari. Bukan cuma di seputar ibu kota ini. Mana biasa pergi sembahyang ke Indonesia. Tanya dalam ente lari tahu. Kenal. Jadi pemirsa di rumah ataupun masyarakat yang ada di Bosel kalau mau panggil bapak ini bapak Nahlan ya harus ente lari di belakang. Karena begini. Ya. Sampai kenapa kita julukan ada ente lari di belakang? Ya. Bisa diceritakan? Tidak diminta-minta. Datang kita ajak. Orang ketemu di masjid. Pengumuman. Berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Dahlan Gobel. Orang kira di sana di Papadu. Tapi tambah sambung Bapak Dahlan Gobel ente lari. Oh ente lari kasihan yang meninggal yang di kuburan. Kalau ada sambung ente lari, orang tua itu Dahlan di sana di Papadu itu di muka Pak Umsidi perumah. Oh itu ada juga Bapak Dahlan Gobel. Iya. Tapi itu kita ada kasih sambung di belakang ente lari. Mungkin bisa diceritakan kenapa sampai ente lari itu? Nah itu panjang ceritanya mas. Panjang ceritanya. Begini. Ya coba bisa ceritakan. Kita pada waktu itu kan hobinya nyablon kors. Juga sablon kita. Sampai sekarang kita punya alat-alat sablon masih ada. Kita kerjasama dengan guru-guru waktu itu. Belum mekar. Oh belum mekar. Belum. Sedang belum lahir tahu. Yang ketawa. Berarti lalu masih letup begitu, masih redup ya. Karena dulu kan itu sablon itu kan masih manual.
Sekarang sudah mesin tuh. Sama itu yang itu loya itu di Sogo itu. So canggih. Dulu kan masih manual, masih di upgrade, istilah upgrade. Upgrade. Ditarik ini. Oh, DP nama itu ditarik. Upgrade. Ya pegangan itu rakel. Bahasa Inggris semua. Saya berhubungan dengan pegawai, guru-guru. Saya cetak itu waktu saya duduk di rumah, saya jalan-jalan pikiran saya. Saya dapat baca itu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Saya pikir ini bisa disablo nih. PKD Pedesain. Iya, kan usul panana. Sedangkan ini tak penama. Atau belum lain lagi. Bikin desain, bikin film. Jangan kau kira film sama dengan ini mau ini kau bikin film lain besar, bukan. Ini film itu di penama, dia hasilnya itu jadi keluar huruf yang kita sablo itu film di penama. Kalau kita sebut di penama nama Barcelona, jauh dari itu berpikir dari itu saya semua, ulang TC, macam-macam, extender. Saya belum lahir itu, pokoknya saya belum lahir ini. Iya, saya belum lahir. Karena itu waktu kan belum ada. Oh iya. Sedangkan Posigal masih satu kecamatan di Bolangupi, nggak sudah lahir. Oh itu. Oke, baru film. Cetak. Kita kerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan. Waktu itu Albagus meninggal. Pak Ente. Ini tinggal DP anak yang sekarang di kantor dulu itu, di samping Pak Om Tubi itu. Pak Takupe. Nah, itu DP kantor ke Dinas Pendidikan, kan kayak Dinas Pendidikan. Kebudayaan. Bis dengan orang. Bendaharanya sudah meninggal, sudah almarhum. Jadi saya sebelum kos, berapa pesanan, kita tahu kita pergi kota. Pertama 10 lusin. 10 lusin pertama. Kasih masuk di kantor, jadi saya sudah tidak berhubungan dengan bendahara, penjualan bendahara. Bendahara bilang nanti saja kita potong di gaji masing-masing. Saya kan ada enak, tinggal mau pergi tagih begini. Sekarang kan semuanya untuk tukang tagih. Apalagi harian ini. Oke. Iya. Harian belum yang lain. Belum itu yang maksudnya kalau yang online kan kita sendiri kan pesan. Tapi ini hari-hari ini muncul kayak tengah hari tidur ini. Ini tidak ada pun, kenapa kita lihat? Cerita itu bayar mulus 1, 2, bagi itu 10 lusin laku. Tapi kita kasih persen sama si bendahara dengan si kepala dinas. Saya juga tahu tuh karena itu. Dapat K5 pesanan kasih 50 lembar. Oh, senaik ini. Iya, soalnya kan naik karena orang ini karena saya tulis begitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau sama dia Molanguki, kita tes Molanguki di bawah. Cabang Molanguki. Kalau Pinolusian, cabang Pinolusian. Datang hari ulang tahun PGRI, sama pakai tukau. Jadi kau dapat lihat, oh ini PGRI Pinolusian ini. Karena anak kode. Merek. Habis saja suara merek sekarang. Sapi. Cerajana sekarang soalnya merek. Cerajana sekarang soalnya. Iya, so sedangkan aku cari janda sekarang, baik. Jangan sama cari. Kau lihat kita sampai sekarang belum kawin-kawin, kan itu sekarang aku cari janda. Salah merek sama. Kalau merek semua. Jadi buat yang di rumah, ya. Jangan lupa merek ini. Oke. Lanjut. Sudah. Tapi selagi apa? Begitu kita sudah pesanan suratusan, kan pegawai guru-guru sini kan ratus. Ya. Mulai dari ini kondisi sampai ribuan, ratus. Sudah 100. Ini Ibu Bendahara bilang, Lan, belum ada ini setelah hari. Belum ada. Siapa Ibu Bendahara? Masih ada 10 orang kabang. Oh begitu ya? Kabang. Kabang ini, kabang. Kabang layar. Oh, saya kira kabang ini.
Mau potong ke sana boleh PKJ, dia bilang kata, so minta PKJ, sudah boleh mau potong. Kita tanya ibu benda, kamu gimana? Bilang tipe dalam jo yang tadi sendiri. Kasih kami dia nama-nama. Mari kita mau cuma nama-nama, kaki udah pernah yang nggak tahu dulu. Belum kasih nama-nama 10 orang ya. Oke. Ternyata kita lihat ke sana masih ada 4 orang teman dekat dengan kita mau batagi ke sana, so salah ini. Bilang ke saya prejo 2 ini yang ada teman yang anak ini. Pertama dia bilang iya Pak, besok atau bulan depan ada 3 kali orang janji. Cuman kita suka seikhlas ya, biar kurang 6 orang. Cuma kita suka pada orang ente lari. Karena begitu kita mau cari, dia jangan lari. Jadi itu Sampai itu lah ente lari itu. ente lari ya. Kita jangan pitagi, jangan lari. Dia bilang oh iya, kita sebut cap ente lari mohon kalau begitu. Sampai sekarang itu ente lari itu. Bawa terus Pak. Bawa terus. Kemudian kita ada beli motor itu RSK di tangki kita tulis ente lari. Ente lari. Sampai itu sudah sampai sekarang itu ulang tahun ente lari itu kita. Begitu. Oke. Iya, pemirsa di rumah yang sedang menonton itulah terciptanya kata ente lari itu dari situ. Iya. Itu bukan di karang-karang Pak. Bukan di karang-karang. Cuma lantaran 6 orang ini kita begitu lagi kita pe uang sablon. Tadinya orang ada 1-2 kali orang lari. Jadi biarlah. Tapi so kasih ilas. Dunia akhirat kasih ilas. Cuman kita ucap ente lari. Ente lari buat 6 orang itu. Jadi sampai sekarang itu DP kalimat ente lari kita tulis di motor kita, motor Kawasaki, bukan Kawasaki, Yamaha RSK di tangki ente lari. Orang tanya kenapa ente lari? Itu dapat cerita. Jadi yang ada di rumah penasaran dengan. Jadi kalau ada utang Pak orang jangan lari. Orang mau cap ente lari. Ente lari. Nah, Om, Jangan terus terang Pak, kita sudah mau mampu bayar. Oh, enggak apa-apa, kasih ilas. Tapi jangan lari. Jangan mau cap ente lari. ya. Tapi kalau seandainya orang datangnya 6 orang, berarti ente datang. Tetap ada pecap ente lari, biar mau datang, tetap jaga ente lari. Ente lari itu Gimana ini? Saya kira Om mau ganti ente datang. Jangan bersama ente lari, baik mau lari itu dia. Oke, sahabat-sahabat peredam ataupun fans peredam yang ada di rumah. Seorang mau lanjut ya. Tadi kita sudah mendengar, terus mendengar di Om Dahlan celut-belut sampai terciptanya ente lari anak dusu itu. Oke, sekarang masuk di segmen berikut ini. Kebetulan saya dengar juga ini Om ini sebagai wakil ketua Percasi. Apa itu Percasi, Om? Percasi itu singkatan dari Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Saya kira persatuan campur relasi begitu. Bukan itu. Jangan berubah itu. Tidak boleh berubah itu, Om. Jadi Karena itu ada undang-undang itu. iya, ada undang-undang itu. Jadi tidak sembarang. Tidak sembarang. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dengar juga sudah alhamdulillah Percasi sudah dibentuk, dilantik dan diputuskan sebagaimana mestinya. Ya. Tentunya Om Dahlan juga atau bisa dipanggil Om La juga. Jangan panggil orang. Ente lari. Entelari, oke Om. Oke Om Entelari itu nama Om Entelari, Om L. Ya, Om L. Om Entelari ada singkat. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Maksudnya alhamdulillah ini Percasi sudah dilantik. Mungkin ada bisa diceritakan dulu langkah awal karena pelantikan ini baru beberapa hari kemarin. Mungkin ada langkah-langkah awal sampai terbentuknya Percasi ini. Bisa diceritakan sedikit beluknya. Oke. Ini pembentukan Percasi di Borsa. Sebenarnya Pak sudah lama. Sudah lama Ada punya cita-cita untuk mengurus Percasi di Borsa. Maka kendalanya juga kan agak ribet juga. Kan ini kan kumpul harus banyak orang.
Tinggal beberapa orang. Yang punya niat sama. Yang punya niat sama ya. Cuman yang keseriusan di situ, yang penting kita serius dulu. Keseriusan dulu. Persoalan belakang itu nanti belakang. Karena ini memerlukan uang biar cuma sedikit. Tetap harus lihat. Baru mau penjelitan, apa semua kertas, itu mau dibeli Pak. Bukan cuma asal tolong membaikin, oke kan? Dia bisa terdiam, dia boleh 1 bulan. Terdiam ini cita-cita untuk membentuk ini Percasi. Cuma begitu saya dengan Pak Stephen tekad bulat, maka terwujudlah Percasi di Bolsel. Pertama, orang bikin anggota dulu. Anggota sekitar atau pengurus sekitar 10 lebih. Di situ ada PK ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Anggota itu nantinya kalau kita buat turnamen, mereka akan ikut di dalam. Persiapan ini itu, gitu. Harus kita melengkapi ini. Apalagi papan caturnya belum ada. Karena begitu kita kalau sudah tercapai itu pembentukan ini Percasi, kita membuat satu turnamen. Memang dari peserta dari luar itu memang mereka ada punya papan catur sendiri-sendiri. Tapi apakah kita tidak malu sebagai yang pengundang atau pelaksana tidak ada kesiapan papan catur? Biarlah mereka bawa kamari, tuan juga harus siap. Tetap siap. Maka terbentuklah ini Percasi kemarin demi turun keseriusan. Saya bilang sama Pak Stephen, orang dua harus berusaha jadi Percasi. Karena apa? Apabila kita tidak ada Percasi di Bolsel, ada turnamen di luar daerah, tingkat BMR, kita tidak bisa ikut. Sekalipun ada yang jagonya dari kita main catur di Bolsel, tidak bisa ikut. Karena itu memang aturannya di Percasi. Aturan. Jadi sebagai kelompok atau Percasi ini yang harus ikut ketika ada event di luar. Tapi kalau kita sudah punya Percasi, kita boleh ikut mendaftar. 2 sampai 3 orang. Sudah ada Percasi di Bolsel. Kalau tidak ada, pemainnya yang dari Bolsel yang jago itu, dorang datang ambil. Jadi dari daerah lain. Ambil dorang bawa di sana, dorang pertandingan di luar, baru dorang atas namakan daerah itu punya orang, berarti orang Bolsel. Gitu. Jadi memang niat sekali ini. Iya. Percasi ini kelebihannya itu dia sudah mendunia sama dia bola kaki. Bahkan ada yang internasional. Sedangkan saya juga sekarang ini tidak lupa itu namanya Kasparov. Itu kan dia pecatur internasional. Tidak ada itu pemain voli internasional. Ada juga, cuma dia klub. Tapi ini terorang. Ente kalau jadi pecatur internasional, aduh. Karena dia sendiri. Tahu voli, ada dia coba internasional, tapi dia banyak. 6 sampai 9. Ya. Kalau ini itu kelebihannya ada catur. Nah, kemarin sudah undang pada yang kebetulan di sini Pak, apa itu Percasi dia harus kuat dan harus memang dia administrasinya memang dia harus bagus. Penasihat dan pelindung Bapak Bupati Iskandar Kamaru dengan Bapak Dedi Wakil Bupati. Pelindung penasihat itu kuat. Tidak sembarang. Berarti kemarin juga kebetulan Pak Bupati kemarin ada tugas luar jadi dengan Pak Dedi Abdul Hamid Oli ada di luar. Jadi diwakilkan oleh dari Pemda 1 orang. Bicara secara pemerintahan.
Kalian jemputan dari ketua percasi dari provinsi. Oh, jemputan juga. Iya, ada itu. Tapi namanya saya sudah lupa itu karena namanya panjang. Jadi Bapak sendiri sebagai wakil Ketua kebetulan. wakil ketua. Tapi saya di situ ada merangkap wakil ketua dengan ketua panitia. Ketua panitia. Ketua panitia dengan wakil ketua. Wakil ketua. Sekarang berarti sudah dibuka untuk turnamen. Nanti ini insya Allah yang penting sudah ada percasi di Borsel. Nanti kan insya Allah kalau ada hari-hari besar Borsel atau ulang tahun Borsel atau juga di luar dari itu ada undangan dari daerah lain ketika BMR. Nah, kita itu diundang bawa peserta dari sini Dari sama dengan ente jago main di kuda, jangan kasih biasa kenapa itu? main piong di sana. Yang bingung di sana. Karena piong itu dalam catur. Iya. Kamu suka PNT ini? Coba ini. Kebetulan ada papan catur ini. Iya. Sudah bahas dulu. Kita mau tanya PNT. Nah, Di antara dari kiri ini sampai kanan, ya, ini apa? benteng. Ini, Kuda. ini, Luper. ini, Ster. ini, Raja. ini, Luper. ini, Kuda. ini. Benteng. Mana yang lebih jago? Ini Pion. dan Pion seterusnya. Iya. Di 8 personel catur ini, mana yang lebih jago? Kita mau tanya PNT. Ini PR. Kalau mana yang berapa di sini, nanti kita cari di rumah. Atau kalau mana bilang padahalan atau ente lari, kita ada 8 belanja kemari. Kita mau bilang, di antara 8 ini, mana yang jago? Dia mau bunuh raja dengan ada satu DP kelebihan. DP kelebihan pertama, dia boleh bunuh raja. Dengan juga DP kelebihan pertama, ada satu baru boleh bilang raja. Maka cari di antara 8 ini mana yang lebih jago dari personil catur. Yang lebih jago. Iya. Kalau sampai jawaban ini. Iya. Yang lebih jago yang bikin catur. Ini bukan bicara orang mau bikin catur. Oke. Ini bicara buat catur ada 8 tambah 8 16. 16. Mana di antara buat catur atau biji catur ini mana yang lebih jago? Dari 8 sampai 8 di sana. 16 ini mana yang lebih jago? Kuda kah, benteng kah, luper kah, raja kah, atau yang lain kita nyebut cuma lain. Yang lebih jago menurut saya lagi. Iya. DP Pion. Kenapa yang lebih jago? Karena dia di muka. Oh, salah. Ini juga boleh dibuka juga. Tapi ini kan boleh dibuka ini, benteng boleh dibuka. Kuda boleh melompat, dia boleh dibuka. Sama dibuka si pion. Kalau ini lupa kan dia kan tidak bisa harus dibuka. Dia kasih dulu, dia boleh dibuka. Kalau coba ente jawaban, dia boleh dibuka. Malah dia lebih dari pion lagi, dia lewat pion. Lebih dari bukan dari pion dia. Berarti kuda. Bagaimana kuda ini lepas dulu ada dibuka? Yang lebih jago. Oh. Ini bicara mana yang lebih jago. Dia bisa membunuh dengan satu yang kita bilang banana. Dia peslah. Yang berapa? Jangan cuma mau jago wawancara Pak kita ini kan kita bagian kalah. Mungkin penonton di rumah bisa bantu. Ya. Sedangkan pemain-pemain catur saja belum tahu sampai teka-teki ini. Pada kalian 1-2 orang. 1-2 orang. Mungkin malam ini bisa dikasih tahu Om. Iya. Karena aku kalau salah, kayak kalau dia tidak tahu. Saya menyerah. Piang dia. Itu betul. Kalau betul apa lebih kelebihan? Kan ada 2. Memang ini. Nggak benar tadi piang. Ya. Di muka, dia di muka. Nah. Dia di muka. Ini kelebihan apa? Kelebihannya tidak tahu. Piong, Ya. dia bisa membunuh raja. Bisa juga dia menjadi ster. Jadi 3 DP kelebihan.
Ketiga, dia kan sudah maju tanpa mundur, pantang mundur. Jadi itu DP kelebihan pion itu. Tapi kalau kuda boleh dia kesana kemari. Tapi kalau pion begitu dia maju, tidak ada pantang mundur. Jadi kalau maju maju. Maju. Bahkan dia bisa membunuh raja dia. Masuk akal nggak? Masuk akal juga sih. Jadi mungkin penonton di rumah mungkin bingung juga itu. Coba ini dia. Kenapa kan anak mundur ulang begini? Kalau dia anjam begini, kalau anak mundur ulang, pasti kan akan maju. Mau tidak mau tetap harus dihadapi. Iya dihadapi kalau apa terjadi. Tapi biasanya Om, kalau sebab muka begini ada yang cuek. Iya, tapi ini kan cerita maju. Cerita dia kan nggak boleh maju, tetapi dia boleh mundur, tapi dia maju terus. Ini bicara maju bukan bicara mundur. Oh iya. Ini kan kasih jalan kami kan tetap dia maju, kamu ke sana. Bagaimana nggak ini? Dia bisa mundur, Pion. Dan bisa membunuh raja dia. Dan bisa menggantikan posisi setel. Jadi jangan anggap dia unyil begini. Biar kecil-kecil begini. Bukan membunuh raja dia. Biar kecil-kecil begini. Boleh pakai meja lagi? Oke. Sudah tadi Om ya. Tidak bisa mundur. Saya balik bertanya ke Om. Kira-kira mungkin Om bisa jawab ini. Ini pertanyaan Pak muncul juga Nyong. Kenapa kuda bisa lari L? DP lari itu L. L? Ya, yang ini miring sana sini. Tapi dia sendiri ini L. Kenapa harus L bukan M? Kenapa L kalau anak kesatria begitu? L maksudnya di sini. L. Oke. L. Kenapa dia L? Dia kan kuda. Ya. Dia kuda kan sistemnya kan melompat kiri kanan. Lompat kiri kanan. Tapi itu dia lagi L. Oh, jadi itu alasannya. Kalau kan boleh balon-balon ke sana dia tempat tarik-tarik begini. Di sini kuda lari L memang diambil dari Sistem kuda. Kuda pas skop. Skop kiri kanan. Jadi boleh dia skop yang kiri. Ini gini. Lari L ya. Jadi membahas tentang karena itu kan kita kan membahaskan percaturan toh. Ya. Karena sudah bentuknya ini pecah di borsel. Kita harus apresiasi. Harus betul. Insya Allah dengan terbentuknya pecah di borsel, kita bisa membawa bibit-bibit kita yang manula-manula boleh ikut di ajang-ajang di provinsi sampai di nasional, bahkan di internasional. Membawa nama harum Bolsel. Jadi untuk masyarakat Bolsel ini sudah dibentuk percasi. Ya, silakan saja menghubungi Om ini atau anggota dari Percasi. Dan kemudian juga saya harus mau bilang sama masyarakat yang ada di Bolsel, yang punya anak-anak yang hobi main catur, kasih tunjuk pada orang. Karena orang punya IQ itu cepat memahami dengan pemain catur. Kalau kita sudah tutup ini, tinggal kasih belajar pada orang. Kalau pemain catur itu tidak gampang. Memang betul-betul salah. Karena memang biasa juga ada yang menjadi sosok seorang figur atau menjadi ketua tuh. Bahkan dulunya dia memang seorang pecatur. Karena memang tahu teknik, tahu strategi. Kalau di luar saya Pak, banyak bibit pecatur Pak. Banyak bibit. Dengan itu memang iya. Biar bukan dengan teori yang pecatur di Bolsel, dia langsung praktek alam. Pemain alam kita di Bolsel. Tapi belum tentu dengan pemain yang punya teori. Karena itu pemain alam itu ada yang tidak ada di teori. Pemain alam yang tidak ada di pemain alam kan tahu sendiri. Tahu sendiri tapi dia jago. Itu pemain alam. Beda dengan pemain catur. Beda dengan teorinya. Teori. Oh, jadi alam ini maksudnya dia pemain alam ya. Kalau alam itu dia bisa membunuh yang dari teori pemain catur. Secara teori main catur. Kalau alam dia kan punya ciptaan sendiri. Barangkali tidak ada di teori. Tapi yang di alam ini tentu juga tidak ada yang di dalam teori main catur. Okay. Sampai itu mereka itu kalau ketemu sama pemain catur, pemain alam, bagian juga dia. Karena dia punya teori sendiri. Nah, dia punya ciptaan alam sendiri, pemikiran alam dia bagaimana dia membunuh lawan. Pemain catur itu kan dia biasa kan cuma dia di YouTube, begini. Tapi pada alam ini tidak. Dia harus tahu, kita begini pada dia ini, tapi dia begini. Teknik. Takut orang begini.
Jadi itu ukuran pemain itu bukan orang mau ke pemain, oh dia ini biasa di YouTube, dia belajar di YouTube. Jangan itu di situ. Tentu dia pemain alam, dia punya teknik sendiri. So tinggal raja dengan kuda. Bagaimana kalau orang itu raja itu tidak ada jalan? Boleh dia mulai itu kuda menari begitu? Maksudnya nih, Maksudnya ini tinggal tiom ini raja toh. Tiom raja dengan kuda. Saya punya masih ada banyak ini, masih ada 4 pilar atau 2 benteng, 1 kuda atau apa ster. Boleh di saat skakmat boleh itu Om. boleh. Maksudnya boleh itu raja kan itu tidak jalan. Berarti mati. Tidak boleh dia naik kuda. Maksudnya kuda batolong Pak Raja begitu Om, mau kasih lari L begitu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa begitu Om? Bagaimana itu raja mau melari L? Iya, maksudnya dia naik kuda. Bagaimana? Oh, begini. Nah, macam cepet dia sudah dikepung ini Om, dikepung. Hah? Saya tidak ada jalan dia. Ah. Minta tolong Pak Kuda. Kasih lari akan Pak kita. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Aturan di mana kau pakai? Dari mana? Saya kira boleh begitu Om. Karena biasanya naik kuda. Itu aturan di mana? Kita tanya dulu. Memang tidak ada itu Om ya. Ini nggak ada cuma tes Pak kita ini. Oh. Setelah salah tes ini. Oke. Pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau orang menjatuh dari Kita sendiri Pak, Ya. main catur. Tidak pernah saya belajar. Yang maksud begini, bukan tidak juga belajar. Cuma dia tahu main. Ya. Oh begini. Oh begini dia. Ya syukur alhamdulillah. Bukan juga tahu main catur, tapi mampu juga mau bikin kalah lawan. Iya, itu. Bersaing mampu. Iya, karena memang Om belajar dari Otto Sedan ya. Iya. Otto Sedan atau Kawan. Otodidak. Oke. Iya, nah, Om, ini pertanyaan saya selanjutnya, Om. Kenapa harus catur, Om? Apa itu? Maksudnya kenapa Om berniat belajar? Kenapa mesti catur, bukan ulah kaki atau mungkin Om? Oh jangan bicara bola kaki nana. Om juga jadi olahragawan, Om.